pembacaan replik dari penuntut umum tadi ya kita dapat lihat bahwa penuntut umum tetap yang pertama tetap menolak terjadinya kekerasan seksual, menolak bukti yang ada tentang kekerasan seksual. Penuntut umum menyatakan bahwa apsifor itu adalah circumstantial evidence yang tidak bisa digunakan. Padahal kalau di nota pembelaan kita juga jelas menyebutkan bahwa melihat hukum itu harus komprehensif ya. Jadi ini memang kasus pembunuhan, tetapi juga karena di dalamnya itu motifnya adalah pemerkosaan, jadi harus dilihat juga undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual yang mana kalau di undang-undang tersebut pengakuan korban itu satu bukti. Kemudian adanya circumstantial evidence yang lain yaitu dilihatnya kejadian pasca pemerkosaan yang diterangkan oleh saksi Kuat Susi itu juga merupakan satu bukti, namun oleh jaksa diabaikan. Kemudian juga ada keterangan dari ahli psikolog yang itu juga jelas disebutkan di dalam Undang-Undang Kekerasan Seksual merupakan satu bukti lagi tersendiri, itu juga diabaikan. Dan hasil apsifor yang sebenarnya dihadirkan oleh jaksa penuntut umum sendiri juga diabaikan. Itu yang poin penting yang kami lihat. Kemudian penuntut umum selalu menyatakan Ibu Putri tidak jujur, menutupi hal yang sebenarnya. Tapi hal yang sebenarnya itu tidak bisa diungkap sendiri oleh penuntut umum. Itu kan tugas dari penuntut umum, bukan tugas dari penasihat hukum. Penasihat hukum meyakini apa yang diceritakan Ibu Putri di dalam mulai dari BAP-nya sampai dengan persidangan itu selalu konsisten dan itulah yang terjadi. Kemudian yang terakhir saya mau mengomentari tentang pakaian seksi yang disebutkan pertama kali itu oleh penuntut umum. Tadi di replik disebutkan bahwa itu dikonfirmasi oleh keterangan saksi-saksi lain. Padahal itu adalah frase yang dibuat oleh penuntut umum sendiri. Kemudian disebutkan tidak wajar istri Jenderal Bintang 2 keluar rumah menggunakan pakaian seperti itu. Pertama. Tetapi kan di dalam persidangan bisa kita lihat bahwa keluarnya dari rumah Duren 3 itu ya memang tidak disangka-sangka karena dijemput paksa oleh Pak Ferdi Sambo. Justru keluar rumahnya dari Saguling itu tidak berganti pakaian seperti itu. Nah, ini kan ada dua hal yang dalam satu frase penuntut umum saling bertentangan sendiri. Dia bilang bahwa tidak wajar keluar rumah dengan pakaian seperti itu, tetapi kemudian di kalimat selanjutnya menyatakan seharusnya berganti pakaiannya di Saguling saja karena waktunya lebih lama. Itu mungkin tanggapan dari kita. Selanjutnya, Febri. Ya, tadi kita semua sudah mendengar ya, baik yang hadir langsung di persidangan ataupun yang menyimak secara live di tayangan televisi. Jadi kita semua sudah mendengar dan kami sebagai penasihat hukum tentu juga menyimak secara detail. Pertama, meskipun kami melihat banyak kata-kata emosional ya, kami mendengar banyak kata-kata emosional yang disampaikan oleh penuntut umum, tetapi itu tidak mengurangi sikap kami untuk menghargai tugas penuntut umum dalam jalannya proses persidangan ini, karena memang dalam proses persidangan ini kita harus profesional, tidak boleh terlalu terjebak secara emosional. Jadi kami tetap menghargai penuntut umum dalam menjalankan tugasnya. Nah, terkait dengan replik yang tadi disampaikan, kita sama-sama menyimak tidak ada hal yang baru yang disampaikan oleh penuntut umum. Tidak ada fakta ataupun analisis baru yang disampaikan. Tapi memang ada beberapa penegasan yang kalau kita simak bersama-sama, penuntut umum mengakui tidak mampu membuktikan motif. Itu sama-sama kita dengar. Tapi kemudian berlindung di balik alasan seolah-olah terdakwa tidak menyampaikan apa yang sebenarnya. Itu kan alasan sebenarnya karena undang-undang, kalau kita baca ya undang-undang baik dari KUHP ataupun undang-undang kejaksaan, beban pembuktian dan kewajiban pembuktian itu ada di penuntut umum. Jadi penuntut umumlah yang wajib membuktikan itu apapun situasi dan kondisinya.
Karena itu sejak awal penuntut umum kan punya kewenangan juga untuk mengkaji pelimpahan dari penyidik. Jadi kalau memang tidak ditemukan buktinya sejak awal, mestinya sebuah perkara, bukan hanya dalam konteks perkara ini ya, sebuah perkara apapun itu tidak ditingkatkan ke proses persidangan. Tapi tadi kita sama-sama mendengar itu, penuntut umum mengakui tidak mampu untuk membuktikan motif apapun alasannya. Yang ketiga, tadi yang pertama adalah tidak ada hal yang baru. Yang kedua, penuntut umum gagal atau mengakui tidak mampu membuktikan motif. Yang ketiga, beberapa bantahan-bantahan kami simak itu justru semakin menjauhkan kita dari upaya pencarian kebenaran material. Kenapa kami sebut seperti itu? Jangan sampai seolah-olah sesuatu itu menjadi benar, sesuatu itu dikatakan jujur kalau sama dengan apa yang disampaikan oleh penuntut umum. Logika persidangan tidak seperti itu. Karena itu ada yang namanya tuntutan, ada yang namanya pledoi, ada yang namanya replik, ada yang namanya duplik. Justru apa yang disampaikan penuntut umum harus diuji. Kenapa? Karena apa yang disampaikan penuntut umum itu belum tentu benar. Jadi itu yang perlu kita pahami. Bagaimana cara mengujinya? Cara mengujinya adalah dengan bukti-bukti yang ada. Contoh paling sederhana tadi yang dijelaskan oleh rekan saya Sarmauli Simangunsong terkait dengan dugaan kekerasan seksual. Penuntut umum mengatakan tidak ada satu bukti pun yang membuktikan itu. Nah pertanyaannya, bagaimana dengan 4 jenis alat bukti yang sudah dihadirkan oleh penuntut umum sendiri di proses persidangan? Mulai dari tentu saja keterangan korban di sini adalah terdakwa yang disampaikan di berita acara pemeriksaan dimulai dari tingkat penyidikan, kemudian dianalisis dan diperiksa oleh tim psikolog forensik yang dibentuk oleh penyidik dan kemudian perwakilan ahlinya itu dihadirkan oleh penuntut umum, itu jelas-jelas mengatakan keterangan Bu Putri Chandrawati layak dipercaya. Keterangan Bu Putri Chandrawati kredibel. Ada 7 indikator keterangan kredibel dan Bu Putri memenuhi semua itu. Apakah penuntut umum pernah menyinggung hal tersebut? Tidak pernah. Penuntut umum seolah-olah justru mengesampingkan fakta yang terang benderang. Nah, kita kan tidak sedang mencari kesalahan orang lain saja ya, tapi sedang membuktikan kebenaran. Karena itulah kami terima kasih pada Majelis Hakim memberikan waktu. Dalam waktu yang terbatas ini kami akan tanggapi replik yang dibuat oleh penuntut umum ini dan akan kami sampaikan di proses persidangan sesuai dengan jadwal nantinya. Kami menanggapi ini lebih dalam konteks membantu proses persidangan ini dengan porsi kami sebagai penasihat hukum untuk menemukan kebenaran material. Nanti Majelis Hakim yang akan menilai. Apakah akan jujur? Pasti kami akan profesional, jujur dan sesuai dengan janji di awal secara objektif. Jadi objektif dalam artian tentu kita harus melihat fakta-fakta yang muncul di persidangan. Bukan kemudian hanya mengambil yang diuntungkan saja, yang menguntungkan saja kemudian yang tidak dikesampingkan. Dan memang kalau kita ikuti dari awal sampai akhir, tuduhan penuntut umum bahwa Bu Putri terlibat bersama-sama dalam persiapan perencanaan itu adalah tuduhan yang mengada-ngada. Justru Bu Putri adalah korban kekerasan seksual yang dikonfirmasi oleh bukti-bukti di proses persidangan. Apakah kami juga akan emosional menanggapi kata-kata emosional dari penuntut umum tadi? Tidak perlu, karena kita akan bekerja secara profesional, saling menghormati tugas dan kewenangan masing-masing. Kami melaksanakan tugas berdasarkan undang-undang. Jadi ada perintah undang-undang juga yang menjadi dasar kami bertugas, yaitu Undang-Undang Advokat. Penuntut umum melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan juga. Dan kita semua di sini, hakim, penuntut umum, dan juga penasihat hukum terdakwa dan semua pihak melaksanakan peran masing-masing berdasarkan hukum acara pidana. Jadi kita sama-sama diamanatkan undang-undang, sehingga kita tentu perlu menghormati satu sama lain secara profesional. Saya kira mungkin itu, mungkin ada pertanyaan.
Mas, tanggapan yang tadi itu sekaligus menanggapi dari jaksa bilang pengacara ini menjerumuskan hingga ada pernyataan keliru dalam pledoi Ibu Putri atau seperti apa, Mas? Itu yang kami sebut mungkin penuntut umum agak emosional ya melihat hal tersebut. Tiba-tiba ada asumsi baru begitu ya, seolah-olah tim penasihat hukum melakukan hal seperti itu. Padahal justru, misalnya saya kasih contoh sederhana, tadi disebutkan tentang pengecekan lokasi ke TKP ya, ke Duren 3 dan ke Saguling, itu perintah hakim. Perintah hakim yang hadir siapa? Penuntut umum juga hadir di sana, semua penasihat hukum juga hadir di sana. Lalu bagaimana mungkin kami punya peran untuk bisa misalnya apapunlah bahasanya menjerumuskan atau mengganti fakta atau segala macam. Justru kami secara pasif hadir di sana dan kami yang meminta agar semua fakta terbuka secara terang benderang. Kami ingatkan lagi soal CCTV. Siapa yang meminta CCTV ditayangkan di persidangan? Penuntut umum tidak pernah menghadirkan CCTV di persidangan sebelum kami mengajukan permintaan agar CCTV itu ditayangkan ke persidangan. Penuntut umum waktu itu hanya menghadirkan potongan-potongan foto saja. Kenapa kami minta dihadirkan CCTV? Padahal itu mungkin juga berisiko bagi klien kami, karena kami ingin kebenaran material itu terungkap. Fakta itu tidak dipotong-potong hanya sesuai keuntungan satu pihak saja, agar semua pihak juga mengetahui kan. Akhirnya kan kita tahu sekarang apa yang sebenarnya terjadi di rumah Saguling, apa yang sebenarnya terjadi di rumah Duren 3, meskipun CCTV itu tidak sampai ke dalam rumah karena tidak ada CCTV atau CCTV rusak dan lain-lain. Tapi itu kan kewajiban dari penyidik dan penuntut umum sebenarnya sejak awal untuk menemukan bukti-bukti tersebut. Jadi harapan kami sederhana, semua fakta sudah tersajikan ya, tinggal satu tahapan lagi duplik yang akan kami sampaikan sesuai dengan jadwal. Harapan kami majelis hakim nanti bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya. Jadi kalau di luar sana ada orang yang bicara, ada upaya tekanan segala macam untuk misalnya meninggikan atau meringankan, abaikan saja hal tersebut. Patokan majelis hakim yang kami harapkan adalah berdasarkan fakta di persidangan. Kalau seorang pelaku terbukti, maka ia harus dihukum seadil-adilnya. Tapi kalau seorang terdakwa sejak awal dipaksakan untuk jadi terdakwa dan tidak ada satupun bukti, putusan yang adil bagi mereka adalah dibebaskan. Itu yang secara proporsional, secara objektif perlu kita lihat di fakta persidangan. Fakta persidangan, saya tekankan sekali lagi, melihat di fakta persidangan, bukan melihat hoax yang beredar di luar sana yang banyak sekali dan sudah teridentifikasi sebenarnya, kami ajukan jadi bukti juga, agar pengadilan ini betul-betul menghasilkan sebuah putusan yang adil, yang akan dibaca mungkin 1, 2, 10 atau 20 tahun atau lebih ke depan oleh seluruh masyarakat, terutama yang punya ketertarikan di bidang hukum. Jadi ini ujian untuk kita semua. Mungkin itu ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas. Pemirsa, breaking news kasus Sambo masih akan kembali usai jeda berikut ini, tetap bersama kami.